Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you again, guys. Saya akan membuat video ini for our learning this week ya, untuk meeting pertemuan ketiga. Oke, baik. Langsung kita mulai saja. Semoga sinyal kalian juga bersahabat untuk menyimak kuliah kita pada meeting ketiga ini. Oke, let's see. Kita akan share screen dulu. Oke, baik. Ini materinya. Yeah, today we would like to still learning about studying abroad, but part 2. Jadi ini bagian kedua dan ini this is meeting 3 ya, ketiga. Oke, next. Ya, ini overview kita seperti biasa, ada warming up nanti ya. So please be ready ya, siapkan diri kalian. Kemudian ada juga main course. Nah, kemudian terakhir cool down X, jadi ada begini juga. Oke, kita next ya. Ya, ini disiapkan yang tolong nih banget disiapkan, apalagi yang WAG-nya belum di-rename. Karena saya sudah menemukan kelas, masih menemukan ya kelas yang belum di-rename NIM-nya. Aduh, saya susah nyari NIM-nya ya. Jangan salahkan saya kalau nanti poinnya belum bisa saya entry karena saya susah menemukan NIM kalian. Oke, seperti biasa saya jelaskan lagi. Jadi silahkan di-rename WA-nya dengan clear name, full name, terserah ya. Yang penting ini yang saya butuhkan sebenarnya NIM-nya. 3 digit aja, tidak usah semuanya, karena dari sini saya sudah bisa mengidentifikasi siapa kalian dan bisa entry score kalian gitu. Oke, kemudian jangan lupa jawab kuis, task atau jawabannya itu secepat Anda bisa, dengan ada plus point 1 jika Anda termasuk 5 orang tercepat pertama gitu ya. Semoga sinyalnya bersahabat juga. Oke, kemudian untuk jawaban yang bagus tepat akan ada maksimal poin yaitu 3, yang benar saja itu 2, yang salah itu 1, yang benar dan telat jawabnya itu dapat 1 juga. Oke, dan hanya 1 mahasiswa yang bisa jawab 1 jawaban benar. Kalau udah jawab 1 jawaban ya udah stop gitu ya, yang nomor yang lain diberikan kepada teman yang lain supaya kebagian. Oke. Nah, baru kalau misalnya kalian belum menemukan jawaban benar, jangan lupa jangan boleh lagi ya, boleh lagi mencoba lagi, tapi tetap saya ambil yang paling tinggi nilai skornya gitu ya. Nah, kecuali tidak ada yang mau jawab, nah ada bisa jawab lagi. Jadi setiap challenge sesi itu 3-4 poinnya. Nanti bisa cek aja di recap skor yang minggu lalu ya, karena udah selesai entry juga. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut, kalau enggak ya nanti kan bisa di review, di repeat lagi karena ini kan direkam, jadi tidak masalah. Oke, jadi ini warming up kita gitu ya. Jadi riddles again. Nah, ini banyak request kepada quiz-quiznya dong Bu, gitu ya. Oke, jadi ada 3 quiz untuk kalian. Silahkan cepet-cepetan jawab. Saya jelaskan dulu. Quiz yang pertama saya bacakan ya. Dropping a yellow head into the Red Sea, what does it become? Jadi ketika menjatuhkan topi yang berwarna kuning di Laut Merah, gitu ya. Tahu Laut Merah ya? Itu kira-kira jadi apa ya? Jadi apa? Prok ya, bukan Pak Tarno ya. Oke, kira-kira jadi apa? Silahkan dijawab. Yang funny, yang lucu, yang kadang out of the box gitu. Itu silahkan di-share aja jawabannya. Oke, kemudian yang quiz number 2, you are trapping in a dark room with a candle, a wood stove, a match, and a gas lamp. Which do you like first? Jadi ketika kamu terjebak di ruangan yang gelap dengan lilin, kemudian kompor kayu, korek api, dan lampu gas. Nah, kamu mau menyalakan yang mana dulu nih? Nah, coba ini juga menjebak mungkin ya, so just try to answer. Oke, kemudian the last quiz. Come on, thinking about this. Can a kangaroo jump higher than the Eiffel Tower? Oke, ayo kita coba pikir nih. Dapatkah kanguru itu bisa lompat lebih tinggi daripada menara Eiffel? Nah,
What do you think? Ya, menurut Anda bagaimana? Oke, saya kasih 15 menit untuk menjawab riddle-nya dan bisa dijawab di ini ya kayaknya WAG. Oke, answer in WAG. Oke, gitu ya. Oke, sambil menunggu nanti menjawab, nanti bisa di next, kemudian kita next ya. Ini sambil menunggu jawaban Anda, kita next. Nanti Anda bisa di stop dulu videonya, Anda jawab dulu, lalu baru kita next ya. Oke, jadi ada sesi brainstorming. Nah, sesi ini seperti biasa, you have to relate the warm up quiz. Nah, ini ya, dengan topik kita hari ini tuh apa? Ayo, Anda mungkin sudah bisa lihat di bukunya. Dan ini sebenarnya sudah ada kunci ya di sini tuh. Ada dropping, verbing itu kira-kira kita belajar apa gitu ya. Nah, silahkan bisa jawab juga di WhatsApp grup. Kira-kira kita belajar apa sih kok verbing 3 series Bawai sama Bu Marisa yang ada di sini tuh apa sih? Nah, oke. Jawab dulu ya. Oke, please answer. Nah, ini dia. Kalau udah jawab, tadi sudah berusaha menyambungkan apa yang kita pelajari. Kita hari ini we would like to learn about gerund. Apa itu gerund? Ini bacanya gerund ya, bukan gerund. Gerund dan bukan jaran ya. Gerund. Oke. Gerund. Jadi grammar fokus kita untuk topik studying abroad adalah talking about gerund. Nah, seperti yang nanti kita akan lihat di buku kalian English for Scholarship, itu ada 6 items ya, ada 6 hal yang harus kita pelajari tentang gerund. Ada yang gerund sebagai subjek, ya, subjek dan gerund sebagai to be complement, jadi pelengkap to be. Nah, to be itu seperti sudah Anda tahu bahwa to be itu bisa disingkat menjadi SMR with way. Apa to be SMR with way? Is, am, are, was, were. Nah, itu ya. Oke, mungkin saya ada catatkan di sini ya. Jadi bisa diketik ya. Oke, ini juga. Oke, saya kasih teks di sini ya. Oke, atas saja. Oke, ini mau. Ini aku mau ini ya. Coba saya klik di sini biar bisa. Itu nggak bisa ya. Jadi SMR was were. Oke, saya keluar aja. Oke, apa sih yang dimaksud dengan SMR word? Jadi saya ketikkan di situ. Jadi Anda bisa link for the more explanation open the handbook page 42 ya. Oke, jadi SMR to be itu ya, itu bisa disingkat SMA with way gitu ya. Ya, karena bisa disingkat is, and, are, was, were. Nah, ini sekali catatan aja. Oke, paham ya. Jadi itu to be complement di sini tadi. Kemudian ada apa lagi sih tentang gerund? Nah, gerund itu bisa terletak di after preposition, jadi setelah kata depan. Kemudian after phrasal verb, setelah apa namanya kata kerja berfrasa. Nanti apa contohnya kita akan lihat nanti detailsnya. Kemudian yang kelima ada in compound nouns. Jadi gerund juga bisa dipakai di kata benda yang kompon, yang jamak. Misalnya lebih dari satu. Kemudian yang terakhir after some expressions. Jadi gerund juga bisa diletakkan setelah ekspresi yang berbeda gitu ya. Ekspresi berbeda, ekspresi yang spesial gitu ya. Oke, gimana sih penjelasannya? Kita coba lihat di sini. Oh, sorry. Ini yang mana tadi? Ini. Ya. Oke, kita tinggalkan dulu yang poin C. Kita nih ya, grammar focus. Nah, gerund itu lebih tepatnya seperti disebut present participle. Jadi yang biasanya verb plus ing begitu ya. Nah, itu biasanya digunakan untuk memahami yang membedakan keduanya gitu ya. Dan gerund itu mempunyai fungsi yang sama seperti kata benda. Jadi menggantikan kata benda ya. Oke, yang pertama seperti yang kita tadi sudah sekilas cek gitu ya. Gerund itu sebagai subjek dari kalimat. Nah, maksudnya gimana sih Bu? Saya besarkan lagi nih ya, supaya lebih kelihatan gitu. Oke, di
Sini ya, gerund sebagai subjek dari kalimat. Nah, contohnya ini ya. Ini polanya seperti ini. Verb plus ing. Jadi kata kerja plus ing, kata kerja plus ing. Nah, kemudian diletakkan di awal kalimat itu namanya gerund ya. Kata kerja diletakkan di awal kalimat. Verb ing, ya. Oke. The eating rotten fruit is wrong. Jadi makan buah yang apa ini busuk itu salah ya. Hunting snakes, berburu ular, bahaya, dan lain sebagainya. Bisa diartikan sendiri. Intinya itu diletakkan di depan, seperti itu. Oke, paham ya? Bisa dipaham-pahamkan lagi. Nanti kan bisa direview, bisa di-repeat ya. Kalau misalnya ada kurang paham dengan penjelasan saya sebelumnya, atau nanti bisa ditanyakan di WhatsApp grup di chatting ya. Oke, kemudian yang kedua itu gerund sebagai pelengkap pada kata kerja to be, yang to be tadi sama SW ya. Ada is semuanya ini ternyata to be-nya. Nah, ini terletak setelah verb ing ya. Verb ing ini tadi kan gerund ya. Verb ing di sini adalah gerund dan terletak setelah is yaitu to be gitu. Ini pelengkapnya. Jadi melengkapkan kalimat di situ ya. Karena kita lihat artinya di sini ya. One of his duties, jadi salah satu tugasnya adalah menghadiri pertemuan. Tugasnya apa sih? Oh, menghadiri, jadi pelengkap ya. Menghadiri ini pelengkap dari tugasnya apa sih? Kemudian ada lagi, the hardest thing about learning English is, hal yang paling sulit ketika belajar bahasa Inggris atau tentang mempelajari bahasa Inggris itu apa sih? Understanding, memahami gerund. Understanding di sini memahami adalah pelengkap dari to be ini ya. Yes. Apakah benar sih memahami gerund itu salah satu yang agak sulit? Nah, let's see ya, Anda paham. Ya, oke, itu ya paham ya. Jadi intinya terletak setelah to be, misalnya di sini adalah is. Ya, jadi bentuknya tetap sama, verb ing, gitu ya. Oke, lanjut ya. Yang ketiga adalah gerund setelah preposisi kata depan. Nah, gerund itu digunakan setelah kata kerja yang hadir setelah preposisi kata depan. Nah, ini this is also true of a certain expression ending in the preposition. For example, the expressions in spite of and there is no point. Oke, jadi itu expressionnya di sini ditunjukkan salah satunya in spite of ya, jadi sebaliknya. There is no point. Gitu ya, bersama. Oke, jadi di sini intinya itu certain expressions nanti akan dibahas di selanjutnya. Jadi kita yang nomor 3 ini fokus di preposition, setelah preposition. Jadi preposition dalam bahasa Inggris itu apa aja sih? Ini ya, jadi surat yang ini without, at, by, after, against, in, of. Nah, itu adalah beberapa dari preposisi dalam bahasa Inggris. Nah, setelah itu jika diikuti verb maka harus berakhiran ing. Nah, itu namanya gerund. Nah, gitu ya. Jadi verb ing itu gerund dan terletak setelah preposisi. Nah, misalnya nomor 1 ya. Can you sneeze without opening your mouth? Dapatkah kamu itu wahing ya? Wahing itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia bersin ya. Oke, bersin tanpa membuka mulutmu, biar nggak bau gitu loh. Nah, gitu misalnya. Jadi itu without di sini preposition ya, tanpa. Nah, itu openingnya adalah gerund verb ing. Nah, kemudian di sini lanjut at ya. At-nya adalah preposisi painting gerund. Nah, gitu. Anis is good at painting. Jadi Anis itu berbakat atau bagus dalam melukis. Nah, gitu. Oke, yang ketiga, she avoided him by, dia menghindari dia dengan, by-nya adalah preposition walking, dengan jalan di jalan seberangnya, karena takut, mungkin tapi hutang kali ya, takut dia mantannya kali ya, jadi nggak mau ketemu dia, jadi avoided, menghindari dia dengan berjalan di seberang jalan, yang nggak mau deket sama dia, tapi dia nggak tahu kayak gitu. Soalnya takut ketahuan kalau dia tuh mantannya, mungkin kayak gitu, paham ya? Pokoknya intinya setelah preposition itu ada verb ing dan itu namanya gerund. Oke, baik. Saya harap paham. Kemudian kita keempat ya, gerund after phrasal verb. Jadi gerund bisa ada juga setelah phrasal verbs. Jadi kata kerja yang berfrasa gitu ya, gabungan dari dua kata.
dan itu namanya phrasal verbs. Jadi ini dibentuk ya, ini juga dijelaskan bahwa phrasal verb itu dibentuk dari kata kerja dan preposition atau adverb. Jadi prepositionnya itu yang kayak tadi without, at, dan sebagainya, dan adverb juga ada di sini. Oh, tidak dicontohkan ya. Ya salah satunya mungkin of nih ya. Of adalah salah satunya adverb. Oke. Jadi gabungan dua kata itu namanya frasa gitu ya. Berbentuk kosakata baru. Oke, di sini when will you give up smoking? Nah, give up-nya itu adalah phrasal verb dan di mana setelah up adalah gerund verb ing, yaitu kapan kamu tuh mau berhenti merokok gitu ya. Nah, ini biasanya pacarnya tuh ya cewek ya suka cowoknya merokok. Jadi kapan sih when will you give up smoking? Nah, gitu ya. Kapan sih kamu mau stop rokok gitu ya. Jadi give up-nya itu phrasal verb, nah smoking-nya adalah gerund gitu ya. Oke. Kedua contohnya, Endang always puts off going to the dentist. Nah, Endang itu selalu puts off. Give up tadi berhenti ya. Kalau puts off di sini menunda. Jadi off-nya itu adalah adverb dan puts-nya adalah verb. Kalau digabungkan ini jadi phrasal verbs gabungan gitu ya. Going to the dentist. Kenapa sih ini ya selalu menunda pergi ke dokter gigi ya? Takut ya karena tuh apa ya, ke dokter gigi itu sesuatu yang scary, menakutkan ya, padahal yang enggak sebenarnya sih, malah itu akan menghilangkan sakit gigimu selamanya kayak itu, karena giginya kan dicabut gitu ya. Nah, saya juga pernah mengalami kayak gitu. Jadi dengan menghilangkan sakit gigi ya dengan salah satunya dicabut tadi ya, jangan puts off lah, jangan ditunda. Oke, paham ya. Dan ini contoh selanjutnya ini ada keep on asking, terus bertanya, dinagih hutang nih ceritanya. Keep on asking, end up buying, berhenti membeli ya. Nah, ini juga ada beberapa phrasal verb yang termasuk dalam the word to ya. Dan biasanya kan kalau to itu nggak boleh berakhiran ing verbnya. Tapi ini boleh kalau ekspresinya itu pengecualian seperti ini ada. To look forward to, biasanya itu untuk balasan surat ya biasanya. I'd like to look forward to hearing you soon. Jadi saya berharap menunggu balasan Anda seperti itu. Ada to take to be accustomed to get around to, and to be used to. Gitu. Nah, itu juga penting ya untuk mengetahui the word to itu sebagai preposition, bukan sebagai kata sambung ya. Nah, jadi harus di-follow, harus diikuti dengan gerund, tapi bukan bagian ini ya, ingat ya, tapi bukan bagian dari infinitive form ya, harus verbnya harus asli, dan di sini harus verbnya ing gitu. Nah, kamu bisa cek ya, apakah to itu termasuk preposition atau infinitive. Karena preposition itu berarti harus verb ing, tapi kalau infinitive harus verb aja, nggak boleh pakai ing. Nah, gitu ya. Ini contohnya ini bisa dipahami. Nah, ini adalah contoh di mana to itu harus diikuti dengan ing. I look forward to hearing. I'm used to wait. I'm used to it. Nah, ini bisa diganti pakai it ya. Hearing from you soon itu bisa diganti dengan it. Itu juga dengan to studying juga to it. Get around to mowing to it juga. Itu ya. Ini pengecualian ya. Jika to itu bisa berakhiran dengan ing. Oke, paham ya. Oke, baik. Sekarang yang kelima, gerund yang ada di kata benda kompon. Kompon itu lebih dari satu ya. Jadi, in common nouns using gerund, it is clear that the meaning is that of a noun, not of a continuous verb. Jadi sebagai kata benda, bukan kata kerja yang continuous, yang apa namanya verb, yang sedang berlangsung kayak gitu, bukan. Jadi contohnya the word swimming pool, itu maksudnya pool, kolam untuk renang, bukan kolam yang sedang berenang. Oh iya, enggak banget lah ya, masuk kolam bisa berenang harus piye gitu ya. Oke, contohnya seperti ini, a driving lesson. Jadi tes menyetir gitu ya, bukan lessonnya ini yang pelajarannya yang menyetir. Oh bukan, itu namanya compound noun. Siap. Kemudian juga swimming pool tadi dijelaskan. Kemudian new pair of running shoes, jadi bukan sepatu berlari tapi sepatu lari gitu ya. Oke, baik, sepertinya sudah paham nih mudah yang ini ya. Oke, yang terakhir gerund setelah
some expression, setelah beberapa ungkapan gitu ya. Misalnya I can't help, I can't stand to be worth, it's no use. Nah, itu pakainya verb aim ya. Misalnya aku tidak tahan ya falling in love, jatuh cinta sama bayi yang baru aja lahir, lucu banget, gemes banget ya gitu ya. Itu pakainya help falling karena di sini couldn't help this, ini adalah expressions gitu. Kemudian I can't stand being stuck in traffic jams. Aku nggak tahan nih macet gitu ya, berhenti di kemacetan seperti itu. It's no use trying to escape. Jadi itu nggak useless lah, nggak bermanfaat lah. Coba untuk melarikan diri, nggak apa ya, nggak akan berhasil gitu misalnya. It might be worth phoning the bus station to check the time of the bus. Jadi mungkin bisa juga gitu maksudnya ya, menelpon station halte bis ya untuk ngecek waktu kedatangan bis gitu misalnya. Ya, ini ada beberapa most common verbs jadi yang kata kerja yang membuat gerund itu bisa digunakan di situ gitu. Jadi diikuti oleh gerund. Ada kata enjoy, berarti setelah kata enjoy, fancy, discuss, nanti Anda bisa diartikan pakai kamu sendiri ya. Itu pakainya verb ing. Jadi I enjoyed living, I fancy seeing, discussed going, dislike waiting, finished preparing, mind coming, suggested staying, recommended meeting, kept working, avoided talking. Nah, memang harus dihafal mau nggak mau dan sering digunakan dalam percakapan ataupun menulis. Jadi memang harus dilatih ya, nggak bisa langsung ini semuanya instan gitu ya. Memang harus dihafalkan. Jadi jangan sampai Anda keliru dengan menggunakan to infinitive. Jadi infinitive itu bersama dengan gerund but, tapi ini ya infinitive tuh polanya itu to plus verb. Kalau gerund itu verb plus ing gitu. Jadi beda. Dan kata-kata yang diikuti juga beda. Jadi kalau agree itu diikuti bukan agreed giving tapi agreed to give, ask to leave, decide to go kayak gitu ya. Jadi memang beda-beda dan harus dihafal. Decide to go, help to clean. Nah, beda yang tadi help di sini itu helpnya falling ya, karena dia expressions. Ya memang harus teliti untuk merecognize, mengidentifikasi seperti itu. Oke. Jadi yang ada asterisk atau bintang ini bisa dibalik-balik ya kayak verbnya ya. Bukan verbnya, kayak susunan kalimatnya. Jadi setelah ask to leave boleh atau ask him to leave. Jadi himnya di sini boleh. Help juga help to clean the kitchen atau help his flatmate to clean. Itu juga bisa. Jadi setelah objek juga. Plan juga ini pakai to, want juga I want to come itu bisa dibalik. I want him to come. I would like to see. I would like you to see. Promise not to be late. Seperti itu. Oke, ini ada catatan yang ada bintangnya tadi asterisk itu bisa objeknya before the infinitive atau setelah infinitive. Setelah infinitive. Objeknya itu bisa sebelum infinitive ini maksudnya. Kemudian help itu bisa dipakai untuk infinitive without to dan with no difference in meaning. Oh ya sama aja dia. Help to carry it, help carry it sama aja. Itu ya, bisa dipahami, nanti bisa tanya di WhatsApp chat group kalau Anda masih bingung untuk menjelaskan ini. Nah, kalau udah selesai nanti bisa dikerjakan ini ya. Nanti juga sudah ada di slide saya. Ini menentukan apakah nomor 1 dan 10 itu pakai gerund apa infinitive gitu ya. Misalnya nomor 1 ini he decided studying apa he decided to study. Nah, merujuknya kemana ya? Di sini. Nah, sudah ada di sini ya. Oke, bisa dilanjut lewat sini ya nanti ya. Bisa dijawab juga di WhatsApp group. Jangan lupa nama NIM kalian di rename atau diletakkan ketika menjawab gitu, biar saya gampang menelitinya. Oke, gitu ya. Oke, baik. Ini nanti akan saya rilis jawaban tentang warming up quiznya itu apa sih, Bu, bikin penasaran. Nah, nanti akan saya rilis answernya lewat WhatsApp group. Oke, nah baik.
Lanjut ya, Kati udah jawab tentang menjelaskan tentang grammar. Sekarang kita akan mengaplikasikan nanti grammar itu dengan expression yang digunakan ketika speaking ya. Namanya ini buat conversational sebenarnya untuk percakapan. How something affect you. Jadi bagaimana sesuatu itu bisa mempengaruhimu. Nah, ini adalah ekspresi-ekspresi yang Anda bisa gunakan misalnya. In my opinion, pendapatku, from my point of view atau menurut pendapatku, sudut pandangku, well, personally, gitu juga boleh. Baiklah, menurutku gitu ya, personally, if I had my way, itu juga bisa. Jika aku di posisi itu, nah misalnya seperti itu. What I'm more concerned with is, juga sama artinya. In my case, nah ini juga sama artinya. Oke, menurut penjelasan lebih jelas, ini bisa di sini ya. Jadi di point C, Anda akan lihat di sini. Nah, ini adalah common expression to express phrases ya, to express how something affect you. Nah, ini tugasnya Anda ya. Nanti kita pakai sendiri supaya lebih mudah. Oke, jadi intinya tuh mengekspresikan pendapat lah intinya seperti itu. Oke, jadi ini di Let's Speak di sini adalah challenge buat kalian buat speak ya. Nanti bisa pakai voice note atau mau diketik terserah kalian mau yang nyaman yang mana gitu ya. Jadi saya contohkan tadi ada picture, nanti selainnya akan ada picture yang harus kalian buat kalimat boleh di FN atau ketik ya. Jadi ada picture dan semua picture itu nanti berkenaan dengan COVID-19 gitu ya. This is the example ya. Jadi, well, personally, living in this pandemic situations make me lazy to shop in the supermarket. Oke, jadi, well, personally, ini saya kasih underline. Nah, itu maksudnya adalah buat kalimat how something affect you di sini. Kemudian, living ini adalah bold, itu menandakan ada gerund di sini. Jadi, saya kasih penanda di sini. Kayak gitu ya, bisa dipahami. Kemudian di sini nanti kalian use the expressions or and ya. Jadi atau dan. Dan tapi saya katakan dua ya, bisa buat gerund sama expression tadi, expression yang di sini ya. Ini adalah expressionsnya. Kemudian gerundnya yang tadi ada 6 di sini dan Anda bisa pilih salah satu untuk dibuat kalimat di sini ya. Next pictures. Nah, ini ada pictures. About COVID-19 ya, spraying disinfectant spraying in campus as dalam upaya pencegahan COVID-19. Jadi it's like to overcome COVID-19. Itu Anda nanti gimana cara membuatnya. Nah, monggo silahkan nanti bisa answer in your WhatsApp group. And also this like we are doing today ya. Jadi meeting in online. Jadi classroom meeting by online and also seminar ya, webinar online. Nah, bagaimana nanti kalimatnya? Nah, monggo silahkan. Terus this one meeting ya, online meeting ya, through Zoom and Google Meet and yang lainnya silahkan nanti bisa dibuat. Dan this is last giving groceries ya, jadi sembako itu groceries and also self protective utilities ya, jadi APD for people in campus ya, around campus gitu ya. Itu ya, jadi bisa dipahami, nanti bisa langsung buat kalimatnya di WhatsApp group. Okay, it's time to read the answers of exercise yang nanti akan saya rilis via WAG. Okay. Well, now it's time for the last activity, cooling down activities. I would like you to listen the song. Jadi nanti akan saya bagi link di YouTube boleh atau enggak nanti bisa download di audio yang sudah saya kirim ya. Nah di situ silahkan fill in the blank space. Jadi nanti saya juga kasih satu file yang isinya blank spaces dari lirik-lirik yang sudah saya lubangi ininya ya, lirik-liriknya. Nah, nanti silahkan diisi. Nah, clue-nya adalah itu containing gerund ya. Jadi yang lirik yang saya lubangi itu containing gerund verb ing dan to verb infinitive-nya. Nanti silahkan dijawab
Dan ingat ya, don't use Google or YouTube to check the real lyrics ya. Just believe in yourself and your ability. Itu aja. Jadi jangan gunakan Google atau YouTube to cek liriknya, dan just percaya aja sama diri Anda sendiri dan kemampuan Anda gitu ya. Itu yang nggak improve kalau Anda cek the lyric in Google atau YouTube ya. Oke, begitu itu intermezzonya for today ya. Nanti bisa langsung cek aja kalau sudah Anda ready to listen the song. Oke, nanti akan saya rilis juga answernya. Okay, and the last before we are closing the meeting today, I will give you quote of the day. There's a spark in you, just go to ignite the light and let it shine. Gitu ya. Jadi ada di dalam dirimu itu sebenarnya ada pancaran gitu ya. Apa ya? Something sparkling. Jadi you just go to ignite the light. Jadi Anda tuh sebenarnya tinggal menyalakan gitu sesuatu yang positif dalam diri Anda. Seharusnya tuh Anda bisa tinggal menyalakan aja dan let it shine. Biarkan itu bersinar menyinari diri Anda gitu ya. Bagus ini quote-nya. Okay, I think that's all for our meeting today. Nanti bisa lanjut lewat WhatsApp group ya. I would like to close my record here. And I will release this link for you, and then yeah, you can try to learn. Ya, bisa dipelajari nanti. Okay, let's close by reciting hamdalah together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.